Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada episode ini kita masih mengupas kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab dan kita sudah sampai pada pasal 27 dan 28. Saya mengajak Anda untuk mengambil Alkitab Anda, menyimak acara ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pada kami. Dengan rahmat Tuhan kami akan coba menjawabnya. Dan bila Anda belum menonton episode-episode sebelumnya, Anda bisa masuk website kami di alamat semuakitabsuci.com. Izinkanlah saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Saya juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pasal 27 dimulai dengan satu kalimat yang bisa dianggap sebagai kunci untuk memahami peristiwa-peristiwa. Dikatakan, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata, "Anakku," sahut Esau, "Iya Bapa." Kata Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panahmu dan juga busurmu dan pergilah ke padang. Burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Setelah itu bawalah padaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Saat Ishak tua dan matanya redup sehingga dia tidak bisa melihat. Apa maknanya? Tentu saja makna harfiahnya dapat dipahami. Ishak sekarang sudah tua dan seperti orang tua pada umumnya penglihatannya menurun. Namun karena ayat ini adalah bagian dari kitabnya Allah, ayat ini memiliki dimensi rohani. Ya, Sebagai contoh dalam kitab Hosea kita membaca tentang Efraim. Juga ia sudah banyak beruban, tapi ia sendiri tidak tahu. Itu berarti Israel tidak memiliki kesegaran, kekuatan, atau kepekaan rohani lagi. Dia tidak bisa melihat dengan baik, dia sudah tak bisa membedakan. Hal ini sebenarnya sudah jelas. Karena pada pasal 25, ketika anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, Ribka pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya sangat jelas. 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berikut ini adalah firman Tuhan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi panggilannya, dikatakan kepada Ribka anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Firman Allah yang jelas, tidak perlu filosofi untuk memahaminya, jelas bahwa Allah sudah memutuskan demikian. Sayangnya bagaimanapun Ishak menyayangi putranya Esau lebih dari Yakub, sebab ia suka makan daging buruan. Ishak suka makan dan Esau berburu rusa dan kijang untuknya. Itulah mengapa Ishak menyayangi Esau. cinta yang oportunistik. Ya, cinta yang oportunis. Tidak pantas bagi salah satu orang salehnya Allah bahwa demi makanan hendak mengubah kehendak Allah demi makanan. Namun sayangnya itulah kelemahan Ishak. Dalam pasal ini, saya melihat bahwa seluruh keluarga berbuat salah. Yang pertama adalah Ishak karena mengambil keputusan yang salah. Dan hasilnya Ribka dan Yakub mengikuti solusi yang salah. Pada akhir pasal kita melihat Esau membuat orientasi yang salah ketika dia memutuskan untuk membunuh adiknya Yakub. Anda mengatakan bahwa kesalahan Ishak adalah mengambil keputusan yang salah. Ya. Bahwa dia ingin mengubah kehendak Allah. Tepat sekali. Ingin memberkati Esau. Karena Esau memberinya makan. Terlepas Ya. fakta sejak awal Tuhan hendak memberkati Yakub, Ya. Ribka merasa bahwa Yakub akan kehilangan berkat tersebut sehingga ia mencari solusinya. Dia menemukan solusi yang salah. Apa itu tadi? Ribka seolah-olah berkata, "Yakub, kita akan membohongi ayahmu." Kata Yakub, "Ibu akan berbohong pada ayah?
Ya, dia tidak bisa melihat, tapi suaraku berbeda dari suara Esau. Ayah mungkin akan menyentuhku, kemudian menemukan bahwa kulitku licin. Ribka berkata kepadanya, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Memang benar, Ribka mengurus semuanya, namun tidak mempertimbangkan Allah. Itu adalah kesalahan besarnya Ribka yang dibayar dengan harga yang mahal. Ketika Yakub pergi ke pamannya, Laban, seperti akan kita lihat nanti, seharusnya Yakub hanya tinggal beberapa waktu lamanya, lalu kembali. Namun saat Yakub kembali, Ribka sudah mati. Saya merasa kasihan pada Ribka. Siapa yang menghadiri pemakamannya saat dia mati? Ishak yang buta atau Esau yang tidak menyukai atau menentangnya? Atau Yakub, anak laki-laki tersayang dan manja yang mencintainya tapi sedang mengungsi ke pamannya Laban? Dosa itu buruk. Ya, Kita keliru jika kita menganggap enteng dosa. Yakub berpikir bahwa dia harus diberkati, maka dia mengenakan pakaiannya Esau. Ya. Seolah-olah ia berkata, Bapakku suka itu, Bapakku suka memberkati orang-orang seperti itu. Ya. Seseorang yang bernama Esau, yang mirip, berbau, dan sentuhannya seperti Esau. Jadi Yakub mengenakan pakaian yang bukan miliknya. Tolong ceritakan orang-orang yang mengenakan pakaian yang bukan milik mereka untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tentang mereka berdua selalu dinyatakan kalau suara-suara Yakub, kalau tangan-tangan Esau. Ini adalah dualitas dalam hidup. Apa bahaya dualitas seperti ini? Apa yang seharusnya dilakukan Yakub dalam situasi seperti itu? Jika dia memang berada dalam status rohani yang benar, ia harusnya menerapkan firman dalam Mazmur 3, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Tapi sampai saat itu Yakub tidak tahu bagaimana caranya berdiam diri di hadapan Tuhan, atau menantinya dengan sabar. Masalah dari Yakub ialah ayahku mungkin mengetahui penipuan saya, sehingga saya akan mendapat kutuk alih-alih mendapat berkat. Sangat disesalkan, Ribka malah mendorongnya untuk berbohong dan memanfaatkan kebutaan ayahnya. Dia berkata, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, seolah tidak masalah. Lakukanlah kejahatan, tipu ayahmu, dan bohongi dia. Biarkan kutukannya menimpaku. Ribka, Anda tidak mampu menanggungnya. Dualitas berarti berbeda antara tampilan dan isi di dalamnya. Mengapa Anda melakukannya? Apakah Allah hanya menerima yang terbaik dan yang tertinggi saja? Ataukah ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka? Datanglah pada Tuhan dengan apa adanya dan katakan, Tuhan, saya tidak kompeten, pecundang dan jatuh berulang kali. Maukah Engkau menerima saya, Tuhan? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Hal terbaik saat mendekati Allah adalah menjadi orang apa adanya. Datang dan katakan padanya, saya seorang pecundang, terimalah saya Tuhan, ia akan menerima Anda. Benar, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 20 dinyatakan kalau karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Esau dan Yakub. Pada bagian ini di manakah imannya? Jika Ishak salah ingin memberkati Esau? Silakan. Sebenarnya menurut saya ini adalah sesuatu yang menghibur hati. Ketika orang percaya melakukan kesalahan, Allah tidak menyimpan selamanya. Jika orang percaya kembali ke jalurnya, jika dia kembali pada apa yang benar, kepada kebenaran, kembalinya ini adalah kebajikan. Iya. Misalnya Sarah, tertawa dan berkata, akan berhaikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Tapi kita baca dalam surat Ibrani 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Musa takut dan kabur. Namun surat Ibrani menyatakan ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama, seperti melihat apa yang tak terlihat. Awalnya Musa memang takut. Setelah itu dia mengembalikan kesadaran dan energinya, lalu meninggalkan Mesir tanpa takut. Kita lihat hal yang sama pada Ishak. Tentu saja awalnya bukanlah iman. Tapi apa yang dilakukan Ishak ketika dia menyadari tipuan Yakub? Apakah dia mengutuk anaknya? Semoga engkau mengalami hal buruk, Yakub. Tidak pernah. Alkitab memberitahu kita ayat-ayat agung ini. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, lalu firman Tuhan pada ayat 33, serta berkata, lalu siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Ya,
dan dia akan tetap orang yang diberkati. Beberapa orang mengatakan Ishak terkejut ketika menyadari bahwa Yakub telah menipunya. Bagaimanapun saya pikir bahwa Ishak terkejut ketika mengetahui bahwa dia hampir Melakukan yang salah. mengubah kehendak Allah. Benar. Ishak terkejut dan kembali pada kebenaran berkata, ya, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Inilah iman yang ditunjukkan oleh Ishak. Dia melakukan kesalahan, tapi dia segera mengakui kesalahannya dan kembali pada apa yang benar. Anda memberitahu kami tentang bagian dari pasal ini, keputusan yang salah yang diambil oleh Ishak adalah ia Ya. berencana memberkati Esau. Ya. Solusi salah yang dibuat Ribka adalah ketika ia mendorong Yakub datang ke ayahnya menyamar dengan pakaian Benar. Esau. Ya. Tapi ada juga orientasi Esau yang salah terhadap Yakub. Tolong jelaskan, dosa Esau atau orientasi yang salah itu. Sebenarnya ini adalah sebuah tragedi yang banyak kita lihat dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab lain dalam Alkitab juga. Aneh sekali, dapatkah sesuatu memuncak hingga seorang kakak membunuh adiknya? Ya, kita melihat hal ini pada halaman pertama sejarah umat manusia, kitab Kejadian 4, kisah Kain membunuh Habel. Oke, itu peristiwa yang hanya terjadi sekali. Tidak, itu terulang. Pada bagian ini seorang berniat membunuh saudaranya. Nanti kita akan melihat ada banyak kejadian serupa. Sebagai contoh, Absalom yang membunuh Amnon. Benar begitu? Apakah ini tidak terjadi? Lalu peristiwa Abimelek putra Gideon membunuh ke-70 saudaranya. Itu adalah pembantaian terbesar. Bahwa seseorang membunuh 70 saudaranya. Pembantaian keluarga. Pembantaian keluarga. Insiden ini disebutkan dalam Alkitab yang menggambarkan isi hati. Hati saya dan hati Anda jika tidak memiliki anugerah Allah. Kita tidak lebih baik dari orang-orang ini jika bukan karena kasih karunia Allah. Hati manusia hitam dan garang. Tapi sayangnya ini adalah hatinya Esau. Juga hati saya dan hati saudara. Jika bukan karena kasih karunia Allah yang memurnikan, hati kita dengan iman. Kebencian Esau terhadap Yakub akan terlihat dalam serangkaian peristiwa di seluruh Alkitab pada keturunan yang disebut Edom. Ya, Edom akan muncul menentang Yakub atau umat Allah Benar. dalam seluruh isi Alkitab. Permusuhan Benar. ini muncul sedikit demi sedikit. Kita akan kupas ini nanti. benar. Benar. Saudara Yosef, pada pasal yang ke-28, kita akan melihat bahwa ada sebuah panggilan agar Yakub pergi dari tanahnya ke Padan Aram. Ya. Mengungsi ke sana sebagai pelarian. Ya. Pelarian Yakub dari rumah ayahnya ini memakan waktu sekitar 20 tahun. Benar. Tolong jelaskan bagaimana Yakub menuai apa yang telah dia tabur sebelumnya. Baik, pertama saya ingin membagi kehidupan Yakub menjadi 3 bagian. Di rumah ayahnya, lalu di penjara, atau sekolah, tapi saya lebih milih menyebutnya penjara. Karena dia masuk ke penjara yang sangat keras di rumah pamannya Laban di Padan Aram. Ketika dia kembali dari Padan Aram, dia secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik. Hingga akhirnya dia telah bergumul dengan Allah, sesuai arti kata namanya. Di rumah ayahnya, dia sebenarnya sangat buruk. Kata-kata yang Esau katakan tentangnya pada pasal 27, secara khusus cocok untuk Yakub. Dia berkata, bukankah tepat namanya Yakub? Ya, Karena dia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya. Memang benar Yakub mengambil hak kesulunganmu, tapi engkau yang menjualnya. Kamu menjual hak kesulunganmu untuk sepiring sup kacang merah, jangan pernah lupakan itu. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Tapi sebenarnya Allah memang hendak memberikan berkat kepada Yakub bahkan sebelum kalian berdua lahir. Seolah Allah berkata, aku tidak membenarkan Yakub. Aku menganggap bahwa Esau telah salah, namun aku tidak membenarkan Yakub. Yakub menabur. Dan akan menuai apa yang ditaburnya dalam pasal-pasal berikutnya. Kita akan melihat Yakub mulai menuai. Ya, dia menabur benih yang busuk. Dan tuaiannya pasti akan datang. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaburkan oleh orang, itu juga yang akan dituainya. Abraham dipanggil untuk datang ke negeri ini dengan taat. Ya, Abraham memenuhi panggilannya dengan taat. Ya. Tapi Yakub melarikan diri darinya. ya, Ini adalah awal panen. ya, Pasal 28 mulai dari ayat yang ke-10 berbicara tentang kedatangan Yakub sebagai pelarian. Maka Yakub berangkat dari Barsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia bermimpi. ya. Tolong jelaskan tentang mimpinya Yakub ini. Apa yang bisa dipelajari? Itu adalah mimpi yang indah. Dia tertidur di tempat yang sangat buruk. Bukannya mengalami mimpi buruk,
atau menghadapi serigala atau singa di alam liar, Yakub mengalami mimpi paling indah yang bisa dimiliki manusia. Bayangkan, Tidak pernah ada yang melihat malam seperti itu. yang melihat apa yang dilihatnya. Bayangkan langit terbuka dan para malaikat turun naik di tangga itu dan Tuhan berdiri di sana, di sampingnya dan memberinya janji. Sebenarnya Yakub dalam keadaan dan status yang seperti itu tidak pantas melihat apa yang dilihatnya atau mendengar apa yang didengarnya. Dia melihat penglihatan yang paling indah, Allah dan para malaikat. Dia juga mendengar berbagai janji. Janji pertama adalah tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Kedua, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Terakhir, sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Aku akan membawa kembali sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, malaikat tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Itulah mimpi dan berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Ya. Setelah jeda kita akan melihat apa yang terjadi ketika Yakub akhirnya terbangun dan bagaimana dia mendekati Allah. Kami akan kembali setelah jeda. Saudara Yosef, ketika Yakub mulai terbangun, ayatnya yang ke-16 menyatakan, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Kemudian ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Reaksi Yakub ketika ia bangun dan rujukan pada apa yang disebut rumah Allah dan tempat yang disebut Betel. Tolong beritahu kami rujukan pertama mengenai rumah Allah terkait tempat ini di dalam Alkitab. Baik, sebenarnya tampaknya Yakub sampai kepada titik itu. Belum mengenal Allah dengan baik, ada dua bukti. Hal pertama, perkataannya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Siapa bilang Tuhan ada di tempat ini, Yakub? Tuhan ada di mana-mana. Saat kamu datang ke ayahmu dan berbohong kepadanya, Dia melihatmu, Tuhan ada di benar. sana. Tuhan melihatmu. Yeremia berkata dalam pasal 23, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Itu yang pertama. Hal kedua, pernyataan Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Orang yang kesadaran masih samar tidak suka berada di hadapan Allah. Kita melihat hal ini terjadi pada nenek moyang kita Adam. Ketika berdosa, dia lari dari hadirat Allah. Tuhan mendatanginya, maksud saya Yakub. Tentu saja ini tidak baik. Namun Allah memperlakukan kita dengan kasih karunia yang mutlak. Allah kita yang bernama Allah Yakub juga adalah Allah sumber segala kasih karunia. Sebenarnya ilah yang bukan sumber segala kasih karunia pasti bukan Allahnya Yakub. Jika tidak, Yakub pasti sudah dihanguskan. Saya tidak lebih baik dari Yakub. Saya juga pantas untuk dihanguskan. Namun Allah kita benar-benar Allah, sumber segala kasih karunia. Rujukan mengenai rumah Allah itu indah. Aku tidak hanya akan membuatmu menikmati sisi individu dari kasih karuniaku, tapi akan membuatmu menikmati sesuatu yang jauh lebih besar, yang merupakan rumah Allah. Kamu akan memiliki persekutuan dan hubungan dengan Allah. Dia memberitahu kita bahwa sebelumnya nama kota itu adalah Luz. Luz berbicara tentang kebangkitan Kristus. Seolah gereja dibangun di atas Kristus yang telah bangkit. Seperti yang kita pelajari dari Injil Matius pasal 16. Rujukan kedua mengenai rumah Allah berhubungan dengan rumah yang dibangun di bumi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Kemah pertemuan. Kemah suci adalah rumah Allah di bumi. Setelah itu ada bait suci yang Benar. kelak dibangun di Yerusalem, lalu di Gunung Moria, sampai ketika dihancurkan dan dibangun kembali pada zaman Zerubabel dan kemudian pada zaman Herodes yang mengerjakan arsitekturnya, sampai Kristus datang ke bumi dan berkata, "Rombak bait Allah ini
Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu datanglah gereja yang adalah jemaat dari Allah, tiang Benar. penopang, dan dasar Ya, kebenaran. benar. Sekarang kita dengarkan pertanyaan hadirin di studio. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Di jalan yang kutempuh ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari semuanya akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tolong jelaskan mengenai nazar Yakub di sini. Silakan Saudara Yosef. Yakub tidak tahu apa-apa selain begadang. Begitulah caranya dia berurusan dengan kakaknya. Pada bagian ini, dia menggunakan metode yang sama terhadap Allah. Berikan padaku dan aku akan mengembalikan padamu. Beri dulu pada Bagaimanapun- saya, baru saya akan memberi Benar. Anda. Bagaimanapun Allah bukanlah seorang pedagang, tidak akan pernah bisa. Pemberiannya hanya karena kasih karunia. Sampai sekarang, hal tersulit bicara tentang kebanyakan orang adalah mengenai kasih karunia Allah. Dia akan berkata, apakah Anda mau mengatakan bahwa saya tidak perlu melakukan apapun untuk pergi ke surga? Konsep ini ditolak oleh kebanyakan orang. Sebenarnya, jika Allah tidak berurusan memberi pada kita berdasarkan kasih karunia-Nya, Allah tidak akan pernah memberikan apapun pada kita selain neraka yang memang pantas kita dapatkan. Siapa yang menolak kasih karunia sama dengan seolah-olah memilih neraka untuk dirinya sendiri dengan sendirinya. Allah bukan seorang pedagang. Allah berjanji pada Yakub, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah sebuah janji tanpa syarat yang diberikan kepada Yakub saat ia tidur, yaitu dalam kondisi pasrah. Namun saat dia bangun, dia membuat nazar ini. Jika engkau melakukan ini, aku akan melakukan itu. Aku akan melakukannya. Oh Yakub, terima kasih banyak. Tuhan akan menjadi Allahku, betapa dermawannya Anda. Akankah Allah dimuliakan dengan pernyataan Anda? Sebenarnya siapa Yakub dan siapa aku? Seperti yang dinyatakan Alkitab, hai cacing Yakub, hai ulat Israel, kita tidak lebih dari seekor cacing atau ulat. Anugerah Allah itu diberikan cuma-cuma oleh kasih karunia. Jadi Anda berpikir konsep dagang seperti Yakub masih ada, Sampai hari ini. yakni memberi untuk menerima. Ya, benar. Bagaimanapun pemberian Allah adalah hidup yang kekal. Itu Ya. diberikan secara cuma-cuma, bukan karena murahan, tapi harganya sudah lunas dibayar. Bukan karena ada sesuatu yang baik dari dalam diri kita, tapi karena kemurahan Allah semata. Seseorang berkata bahwa Allah terlalu kaya untuk menjual darah anaknya. Benar. Manusia terlalu miskin untuk bisa membeli sesuatu yang merugikan Allah, yaitu darah anaknya. Yakub seperti ingin berdagang dengan Allah. Ya, Allah harus beri, baru kemudian Yakub memberi kembali. Meskipun Allah memberi kepadanya ketika ia di padang Aram, Yakub tidak kembali. Dia tapi berkata, Yakub tidak jika kembali." Allah memberi kepadaku roti dan pakaian, aku akan kembali. Tapi tidak kembali. Dia tidak Allah melakukannya. memberinya makanan, pakaian, dan semua yang dibutuhkannya. Tapi tidak kembali. Memang beginikah karakter manusia meskipun Allah sudah memberi apa yang dia perlu? Itulah mengapa dalam kekristenan tidak ada ruang untuk bersumpah meskipun jutaan orang masih bersumpah hingga hari ini. Apa sumpah yang Anda buat? Jika Tuhan lakukan ini, saya akan lakukan itu. Inilah pria yang bersumpah dan tidak menepatinya. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Dia bersumpah seperti yang Anda katakan. Tapi apakah Yakub kembali ke Betel? Apakah dia memberikan perpuluhannya? Kami tidak mendengar Yakub lakukannya. Manusia itu sombong dan lemah. Iya. Sombong karena tidak mau menerima secara cuma-cuma. Lemah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan berkat. Saudara Yosef, mari kita kembali ke mimpinya Yakub. Sebelum Ya. Yakub bangun. Ya. Mimpi luar biasa yang dilihat Yakub. Di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Dan berdirilah Baik. Tuhan di sampingnya. Saya ingin menghubungkan mimpi itu dengan Injil Yohanes 1. Pada akhir Injil Yohanes 1, Tuhan berkata kepada Nathanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Anda mengatakan bahwa peristiwa di Babel adalah sebuah benih dari pewahyuan yang berhubungan dengan rumah Allah. Namun apa peristiwa tangga dan malaikat naik turun memberitahu kita mengenai nubuatan dan aspek dispensasi? Tangga dalam Injil Yohanes pasal 1 memiliki dua arti. Pada ayat terakhir, ayat 51, itu dijelaskan melalui dua cara. Beberapa orang berkata Kristus adalah tangga. Yang lain berkata bahwa Kristus adalah Yakub yang sebenarnya.
Malaikat naik dan turun ke Yakub, tapi dia tidak layak untuk itu. Tapi yang akan mempersatukan bumi dan surga adalah Kristus. Yang berkata, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Allah akan mempersatukan semua hal di dalam Kristus, baik yang di surga dan di bumi. Ini adalah salah satu penjelasannya. Penjelasan kedua adalah sebagai tangga yang menghubungkan surga dengan bumi, Kristus menghubungkan surga dengan bumi. Kedua penjelasan tersebut dapat diterima masing-masing dari sudut Dalam pandang kitab tertentu. Kejadian, pasal 28 kita melihat rujukan mengenai benih pertama dari rumah Allah dalam pewahyuan. Kita Ya. juga melihat acuan tentang apa yang akan terjadi ketika semuanya masa bersatu depan. dalam Kristus dan Kristus Ya, menjadi Kristus. satu-satunya penghubung antara surga Benar. dan bumi. Baik, kita akan Terima rangkum kasih. episode ini dengan para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Meskipun Yakub adalah pelarian yang meninggalkan rumah ayahnya ke padang gurun, seharusnya Yakub mengalami mimpi yang buruk. Tapi Tuhan yang setia pada janjinya menampakkan diri dalam mimpi dan memberi janji yang luar biasa. Saya belajar bahwa sayangnya sampai hari ini, kita berdagang dengan cara seperti Yakub. Tuhan, jika engkau memberi saya makanan dan pakaian, engkau akan menjadi Allahku bagaimanapun Allah memberikan segalanya. Secara cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma oleh kasih karunia. Benar. Dari awal episode, kita melihat Ishak melakukan kesalahan. Padahal dia adalah kepala rumah tangga. Kesalahan kepala rumah tangga membuat semua orang di dalam rumah tersebut ikut membuat kesalahan. Ini adalah peringatan bagi kita. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Pemirsa terkasih, Yakub ingin mengenakan pakaian Esau untuk mendapatkan berkat daripada Ishak. Dia tidak yakin kalau datang dengan pakaiannya sendiri sebagai Yakub, dia akan mendapatkan perkenanan dan berkat dari Ishak. Sampai hari ini masih ada orang yang memakai pakaian yang bukan miliknya. Mereka ingin memperindah diri mereka untuk menyenangkan hati Allah. Saya ingin memberitahu Anda bahwa berkat datang kepada Anda apa adanya. Dalam pakaian Anda, dalam perilaku Anda, dan dalam sifat Anda sendiri. Saya datang padamu, Sang Juru Selamat manusia, apa adanya saya. Saya datang padamu apa adanya Tuhan. Saya datang kepadamu dengan dosa, kesalahan, dan kenajisan saya. Saya datang dengan apa adanya. Saya tidak akan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri saya sendiri. Saya datang apa adanya dan kau satu-satunya yang bisa mengubah saya. Pemirsa yang kami kasihi, jika ingin Tuhan berkenan kepada Anda, jangan kenakan pakaian kebenaran diri, padahal di dalamnya sebenarnya busuk. Datang pada Tuhan dengan kenajisanmu, akuilah itu. Kemudian, Anda bisa pastikan pekerjaan Kristus sudah memadai untuk menutupi setiap ketelanjangan, kerusakan, dan kenajisan. Anda hanya bisa dibenarkan oleh iman, oleh karya Kristus di salib. Sampai jumpa di episode mendatang, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.